hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Bentar ya, nyalain terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat topik yang akan dibahas pada hari ini. Sebentar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Nah, di sini terdapat interaksi sosial. Sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Boleh Ida? Menurut saya interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu sama individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Seperti itu, Bu. Oke, betul banget ya Ida, bahwa interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun bahkan kelompok dengan kelompok. Di sini terdapat Ibu mengutip dari Gill dan Gillian bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih harus ada interaksi sosial? Apa faktor yang menyebabkan interaksi sosial? Nah, saya Bu, Silakan Ida. karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Jadi manusia itu hidupnya bersosialisasi. Jadi mau tidak mau manusia itu harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Oke, betul banget Ida. Ada lagi yang tahu? Cukup itu, Bu. Oke, kita next. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat faktor penyebab terjadinya interaksi sosial. Boleh ini dibacakan yang pertama apa? Faktor penyebab terjadinya interaksi sosial itu yang pertama ada imitasi, Bu, yang kedua ada sugesti, dan yang ketiga ada identifikasi. Oke, yang imitasi boleh dibacakan? Ya, imitasi itu tindakan meniru perilaku, ucapan, sikap, atau penampilan orang lain gitu, Bu. Oke, ada yang bisa dicontohkan? Siapa? Saya Bu. Boleh Ida. Kalau misalkan imitasi itu contohnya seorang anak yang mengikuti ibunya memasak, ibunya memasak, jadi dia kayak masak-masakan gitu, Bu. Terus kalau misalkan anak cowok itu melihat bapaknya gunting-gunting rumput, dia ya gunting-gunting ke persaingan gitu, Bu. Oke, Ida, bagus ya. Misalkan nih ketika anak meniru orang tuanya dan sama si orang tuanya ini diberi satu komentar dan anak itu menanggapi lagi, itu sudah termasuk ke dalam interaksi sosial. Yang kedua, sugesti yang dibacakan Mary. Ya, jadi itu sugesti itu adalah keinginan untuk terpengaruh ataupun mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial, Ibu. Oke, contohnya itu seperti apa, Bu? Nah, contohnya itu adalah sekarang kan banyak media sosial. Kalian punya media sosial? Punya, Ibu. TikTok punya? Punya. Instagram? Punya. Ada sering melihat selebgram yang mereview produk? Iya, Bu, sering nonton live TikToknya, Bu. Nah, pinter. Nah, itu biasanya kita tuh tersugesti ataupun terpengaruh sama mereka. Misalkan nih, ada yang lagi TikTok, terus bilang kayak itu produknya bagus, kalau kita terpengaruh, akhirnya kita beli. Itu sudah termasuk ke dalam sugesti. Yang ini sudah identifikasi, boleh dibacakan Ida? Baik, Bu. Identifikasi adalah ketika seseorang ingin memiliki sifat yang sama dengan orang lain yang diidentifikasinya. Oke, contohnya seperti apa Ida? Contohnya itu seperti sekarang kan budaya Korea itu sudah masuk ya, Bu, di Ya, Indonesia, betul. Korean Wave. Nah, ada idol K-pop tuh, contohnya Blackpink. Nah, ada seseorang yang pengen tiru banget mirip sama Lisa Blackpink, gitu contohnya, Bu. Nah, bagus banget ya, itu benar banget. Ada lagi contohnya, ada yang bisa mencontohkan? Sudah paham? Cukup, Bu. Nah, itu adalah faktor penyebab terjadinya interaksi sosial. Di sini juga masih terdapat faktor yang lain. Nah, di sini adalah simpati. Boleh kita dibacakan? Simpati adalah perasaan belas kasih atau kepedulian terhadap orang lain yang mendorong untuk saling membantu itu. Nah, contoh dari simpati itu apa ya Bu? Nah, contohnya itu adalah misalkan kan kalian sering lihat sering lewat lampu merah.
bahasa atau berbicara. Jadi kita berkomunikasi secara verbal. Dan terus yang kedua non verbal. Kalau non verbal tuh kayak gimana? Bu tadi menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Misalkan nih, kita ketemu teman di jalan, sapa-sapaan, angkat alis, sak-sak. Dia tuh membalas mengangkat alis juga. Itu sudah termasuk dalam komunikasi non verbal. Atau misalkan, dadah, temennya ngebalas, gini aja tangan, ngapain tangan. Itu termasuk dalam interaksi sosial bukan? Termasuk karena adanya timbal balik. Paham sampai sini? Oke, berarti cara terjadinya interaksi sosial ada berapa? Apa aja? dampak sosial dan komunikasi. Oke, pintar. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang tahu apa saja bentuk interaksi sosial itu? Yaitu Oke, kita silakan. ada 3 bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama asosiatif, disosiatif, sama akomodatif. Oke, betul, ada 3 bentuk interaksi Sosial. Yang pertama apa? Asosiatif. Yang kedua Disosiatif. Dan yang ketiga Akomodatif. Akomodatif atau akomodasi. Pinter. Nah, boleh siapa yang ingin membacakan yang poin pertama asosiatif? Saya Ibu. Ibu pilih aja ya. Ya. Boleh kita atur. Oke, prioritas asosiatif. Jadi asosiatif, interaksi sosial, proses asosiatif mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Asosiatif terbagi atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan paternalisme. Nah, jadi asosiatif itu lebih merujuk kepada mempunyai tujuan yang sama. Di sana terdapat beberapa poin dalam asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya itu misalkan ketika kalian atau anak-anak ibu itu lagi kerja kelompok, ada gak tujuan yang sama di situ? Ada. Apa tujuannya? Tugasnya ingin selesai. Ada kerjasama di dalamnya? Ada. Nah, itu adalah bentuk sosial dari asosiatif. Selanjutnya adalah bentuk sosial dari disosiatif. Siapa yang ingin membacakan? Ibu, Iya, boleh minta. disosiatif itu yaitu bertentangan dengan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Disosiatif ini terbagi atas persaingan, preferensi, pertikaian, dan konflik. Oke, baik, terima kasih Mita. Jadi bentuk interaksi sosial disosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang memiliki pertentangan dengan orang lain atau dalam kelompok hanya untuk tujuan tertentu. Di sana terdapat persaingan. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya itu adalah kalian di kelas banyak temannya. Ingin juara 1. Saingan nggak sama temennya untuk mendapatkan juara 1? Saingan Ibu. Nah, juara 1 itu adalah tujuannya. Tujuan dari persaingan kalian. Gitu ya. Paham mengenai bentuk sosial disosiatif? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya bentuk sosial akomodatif. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Boleh, Ida. Akomodatif adalah interaksi sosial akomodasi. Jadi interaksi sosial berawal dari perselisihan, meliputi koersi, kompromi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Oke, terima kasih Ida. Jadi bentuk sosial akomodasi itu ataupun bentuk sosial akomodatif itu adalah berawal dari adanya suatu perselisihan. Biasanya ini itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Pun diselesaikannya baik itu dalam bentuk kekerasan ataupun dalam bentuk kelembutan. Ya. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.